Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Adalah sukacita bahwa karena perkenaan Tuhan, Tuhan mengantar kita memasuki hari pertama di bulan Desember. Dan juga ada sukacita bahwa Tuhan memperkenankan kita menikmati persekutuan di hadirat-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengarkan menurut Renungan Harian Toraya, edisi 1 Desember 2021, terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan penyertaan untuk kami. Kami bersyukur Engkau mengantar kami memasuki hari pertama di bulan Desember. Dan kami bersyukur bahwa dalam menjalani kehidupan kami hari ini, Engkau berkenan akan memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, jamah hati kami, firman-Mu membangun iman kami, lebih mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak, dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, yang Maha Kuat Pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air.
maka yang kuat akan menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah, mengapa engkau berubah? Saudara, kita mungkin pernah mengatakan atau mendengar seseorang mengucapkan, "Jangan berubah ya." Perubahan yang dimaksud menyangkut sikap, cara hidup, atau tindakan yang bersifat positif. Namun, pada akhirnya, waktu yang terus berjalan dan peristiwa yang terjadi membuat orang itu berubah. Kita yang pernah mengucapkan perkataan tersebut tentu berharap orang itu kembali kepada keadaan yang semula. Perubahan yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Kota yang dahulu setia, kini telah berubah menjadi sundal. Yang tadinya penuh keadilan dan kebenaran, kini menjadi sarang pembunuh. Segala sesuatu yang berharga, seperti perak, menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Kehidupan para pemimpin tidak lagi mencerminkan kehidupan yang baik. Mereka memberontak, bersenggol dengan pencuri, menerima suap, dan mengejar sogok, serta tidak membela anak yatim dan janda. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Yesaya menubuatkan akan penghukuman Tuhan. Penghukuman tersebut bukan untuk memusnahkan kota itu, namun untuk memurnikan kembali kehidupan yang telah ternoda. Menjadikan kota di mana keadilan dan kebenaran menjadi cara hidup umat tersebut. Tuhan tidak berniat memusnahkan kota itu, namun orang-orang yang memberontak akan dihancurkan. Saudara, tantangan, penderitaan, dan godaan dunia mungkin telah membuat kita berpaling dari Tuhan. Namun Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan selalu menerima kita ketika kita mau kembali kepadanya. Asal kita mau berubah dan percaya dengan segenap hati bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, buatlah kami berubah oleh firman-Mu yang mengajak kami untuk kembali melakukan yang benar. Kami mau dimurnikan di dalam Engkau. Bapa di sorga, buatlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Kepadamu kami bersyukur, Engkau mengantar kami memasuki bulan terakhir di tahun 2021. Semoga kami tetap setia melakukan yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan. Dan jika hari-hari kemarin kami melakukan yang tidak baik, buatlah kami berubah. Sertai kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Semoga yang baik yang Tuhan kenan itu yang kami lakukan. Sertai kami semua dalam aktivitas, dalam bekerja, dalam kuliah, dalam belajar. Tuhan Engkau senantiasa ada untuk kami. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, ingatkan mereka memohon campur tangan Tuhan. Dan yang mengalami banyak pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan ajar kami untuk yakin bahwa segala perkara di dalam nama Tuhan, Tuhan bisa bereskan untuk kami. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Semoga keharmonisan, damai sejahtera menjadi milik kami. Kami sukacita berbagi cinta kasih di tengah-tengah keluarga.
dan keluarga kami yang terpisah karena pekerjaan atau karena pendidikan, sertai mereka semuanya dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, semoga berjalan dengan baik. Majelis gerejamu dan pengurus OIG, sertai kami tetap bekerja sama dengan jemaat, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati persiapan Natal, Engkau ada di dalamnya, dan kami melakukan persiapan dengan penuh sukacita. Mohon Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami ke depan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau, kami butuh Engkau. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih persekutuan kita dengan Tuhan. Semoga kita senantiasa dibaharui dan dimurnikan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Salam sehat untuk semua.